Baik teman-teman, sebelum menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya supaya Anda mendapatkan info terbaru dari kita. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol share, dan silakan bagikan ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, berjumpa kembali di channel kita Mas Tio KDR. Nah, sedikit informasi teman-teman, untuk kali ini saya akan memberikan informasi mengenai bagaimana cara mencetak atau mengunduh bukti pendaftaran ya. Yang perlu diperhatikan adalah bukti pendaftaran ini berbeda dengan bukti penerimaan, yaitu yang perlu dipahami. Nah, ini ternyata masih banyak teman-teman yang mungkin salah paham atau salah tafsir ya. Jadi bukti itu ada bukti pendaftaran ini ya. Satu ada bukti pendaftaran, yang kedua ada bukti penerimaan. Ini ya, ada bukti penerimaan. Nah, ini dua ini masih banyak yang bingung. Jadi, apakah kalau memiliki bukti pendaftaran artinya sudah diterima? Itu tidak, salah. Ya, ini salah. Ya. Jadi, kalau bukti pendaftaran itu artinya ketika Anda sudah mendaftar, maka Anda mendapatkan bukti pendaftaran. Nah, tetapi nanti setelah pengumuman, jadi ini setelah pengumuman, ya, ini setelah pengumuman maka akan mendapatkan yang namanya bukti penerimaan. Jadi artinya Anda sudah diterima. Nah, tetapi kalau masih bukti pendaftaran, ya kalau masih bukti pendaftaran ini artinya setelah mendaftar. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, ini bagi teman-teman yang masih bingung, lihat, perhatikan. Jadi untuk bukti itu ada dua, ada bukti pendaftaran dan ada bukti penerimaan. Itu yang perlu diingat-ingat. Nah, biasanya yang sama dengan bukti penerimaan, ya ini ya. Jadi bukti penerimaan, ini kalau kita melihat di tahap 1, ya kita melihat tahap 1, ini sama dengan adalah daftar ulang. Daftar ulang. Ya. Jadi daftar ulang. Jadi artinya ketika sudah memiliki bukti penerimaan, nah itu nanti berarti dia secara otomatis sudah diterima. Jadi ini di tahap 1 ya. Jadi kalau sudah diterima, sudah ada pengumuman, ya, ketika sudah melakukan cetak bukti penerimaan itu sudah sama dengan daftar ulang. Nah, ini ternyata masih ada beberapa teman-teman yang masih bingung di tadi sudah ada yang chatting, ada yang berikan di kolom komentar. Salah satunya ini. Sekali lagi, bukti pendaftaran, ya, ada bukti penerimaan. Dua ini. Nah, bukti penerimaan ini diumumkan setelah pengumuman. Jadi artinya setelah diumumkan maka baru memiliki bukti penerimaan. Nah, bukti penerimaan nanti ada hubungannya dengan diterima. Nanti kalau sudah diterima, sudah mencetak bukti penerimaan itu sama dengan daftar ulang. Ya, kalau kita melihat di tahap 1. Nanti akan kita lihat lagi di PPDB tahap 2 ini bagaimana proses daftar ulangnya. Nanti akan kita berikan informasi berikutnya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cara unduh atau cetak, ya, cetak bukti pendaftaran. Mungkin yang belum sempat cetak bisa dilihat lagi. Ini pada tahap 2. Ya, tahap 2 Yonasi SMA. Ini ya. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana cara unduh cetak bukti pendaftaran tahap 2. Nah, ini masih banyak yang memberikan informasi, banyak yang belum unduh. Ada yang masih batal, apa yang masih gagal, yaitu masih belum bisa. Nah, terus pertanyaannya, Pak, apa sih pentingnya atau manfaatnya dari unduh cetak bukti pendaftaran? Nah, ini salah satunya, ketika Anda sudah memiliki bukti pendaftaran, maka Anda sudah dipastikan sudah mendaftar. Nah, ini nanti biasanya untuk meng-cross-check data, kita kasih contoh lah, misalkan kalau Anda belanja di swalayan, Anda pasti mendapatkan bukti pembayaran. Nah, itu sama, nanti kalau misalkan ada belanja yang kurang pas, itu Anda bisa komplain. Loh, ini belanjanya seperti ini, di kwitansinya seperti ini. Nah, ini gambaran gampangnya saja seperti itu. Jadi, bukti pendaftaran itu menurut saya sangat penting, karena nanti ketika di suatu saat atau mungkin ditanyakan bukti pendaftarannya yang mana, nanti kita sudah memiliki bukti pendaftaran. Nah, selanjutnya bukti pendaftaran itu, ya ini ya, itu bisa dicetak. Ya, ini bisa dicetak. Yang kedua, bisa disimpan, ya, disimpan dalam bentuk PDF. Nah, yang juga bisa di screenshot. Nah, ini screenshot ini yang biasanya menggunakan HP. Ini dicetak atau di print ya. Ya, jadi bukti
bukti pendaftaran atau cetak bukti pendaftaran itu ini bisa dicetak atau di print, bisa disimpan dalam bentuk PDF, bisa di screenshot. Ini dalam kalau menggunakan HP. Nah, ini bebas tergantung teman-teman. Yang penting teman-teman itu menyimpan bukti pendaftaran. Ya, itu saja ya intinya. Jadi teman-teman menyimpan bukti pendaftaran. Nanti bisa dicetak, bisa disimpan, atau bisa di screenshot. Yang penting Anda punya. Oke, bisa dipahami ya. Terus langsung saja kita akan memulai bagaimana cara mengunduh bukti pendaftaran. Oke, jadi yang pertama kita tetap buka ppdbjatim.net. Nah, ini yang masih teman-teman juga banyak yang bingung ya. Pak, ini kok nggak ada menu-menunya latihan dan lain-lain ya. Yang perlu diingat adalah ini untuk tampilan umum. Jadi untuk pendaftaran, pengumuman, dan sebagainya unduh bukti itu harus masuk dulu memilih kabupaten atau kotanya. Ya, ingat kabupaten atau kota itu pastikan berada atau alamatnya sesuai dengan KK atau surat SKD, surat keterangan domisili. Kita kasih contoh. Ya, di sini ya. Setelah buka ppdbjatim.net, nih, serahkan ini digeser ke bawah. Nanti menunya sudah berbeda. Ya, jadi digeser ke bawah, ini masukkan kabupaten atau kotanya sesuai dengan alamat KK atau surat keterangan domisili. Nah, kalau sudah muncul sini, selamat datang di, nah seperti ini ya. Ini baru nanti menunya ada pendaftaran, unduh bukti, hasil, ya, pemeringkatan, rekap, dan seterusnya. Jadi ini harus dipahami. Oke, kita akan cetak bukti. Ya, di sini cetak bukti ini sama, bisa di tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Kemungkinan nanti tidak jauh berbeda. Cuma untuk pendaftaran ini karena masih fokus zonasi, maka nanti ini dibuka cuma seperti ini menunya. Nanti kalau di tahap 3, nanti yang jelas ada 2 menu lagi. Jadi ada SMK reguler dan juga ada rata nilai rapor. Ya, jadi nanti jangan bingung, nanti akan kita berikan penjelasan di video-video berikutnya. Nah, yang pertama setelah masuk di kabupaten, nah perhatikan ini ya. Jadi kita memilih kabupaten atau kota sesuai KK. Setelah itu klik unduh bukti. Ya, klik unduh bukti. Nah, kalau sudah klik unduh bukti maka masukkan PIN-nya. Ya, PIN-nya berapa? Silahkan dimasukkan. Nah, terus ini di tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya silahkan dimasukkan tanggal lahirnya berapa. Ya, misalkan, nah ini hanya sebuah contoh ya. Misalkan seperti ini. Ya, centang saya bukan robot. Selanjutnya silahkan klik login. Nah, kalau muncul seperti ini, ini perlu dicek lagi. Jadi tanggal lahirnya silahkan dicek di KPUN atau kartu peserta ujian nasional. Kemungkinan tanggal lahirnya mungkin ada yang tidak sama karena ada beberapa informasi tanggal lahirnya itu berbeda dengan yang di KK, yang di akte, dan yang di ijazah. Oke, perlu dicek lagi kalau ketemu seperti ini. Nah, kalau seperti ini kita coba lagi. Nah, masukkan seperti ini ya. Kita masukkan 13/04/2013. Seperti ini ya. Tentang saya bukan robot. Kita klik login. Nah, ini ternyata masih gagal lagi. Ya. Ini masih gagal lagi. Kita coba sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi. Oh, sorry, ini 2003. Oh, sorry, 2003. Ya, jadi masih gagal lagi ya. Kalau gagal harus diperhatikan tanggal lahirnya harus benar-benar betul. Jangan sampai salah. Ya, jangan sampai salah. Kalau sudah seperti ini, klik login. Nah, ini yang betul. Ini kalau muncul seperti ini, di noteng aja. Seperti ini. Ya, jadi ini unduh bukti PPDB tahap 2 Jawa Timur 2020. Bukti pendaftaran. Anda telah melakukan pendaftaran tahap 2 PPDB Jatim tahun 2020. Harap mencetak bukti pendaftaran melalui tombol di bawah ini. Silahkan diklik. Klik, maka PDF-nya akan muncul di sini. Nah, ini dia. Ya, ini dia sudah muncul ini. Dia sedang mendownload. Ini kelihatan ya. Jadi dia sedang mendownload unduh bukti. Nah, ini lalu kita klik, kita buka. Nah, ini buktinya ya. Ingat, ini adalah bukti pendaftaran ya yang sudah kita bahas. Jadi nanti bukti itu ada bukti pendaftaran. Bukti pendaftaran itu muncul setelah Anda mendaftar. Ingat, yang kedua ada bukti penerimaan. Bukti penerimaan ini didapat setelah adanya pengumuman. Ya, adanya pengumuman penerimaan. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi nanti di bukti pendaftaran ini nama pesertanya seperti ini ya. Ini kabupaten domisilinya. Pendaftarannya dia memilih jalur zonasi SMA umum. Oke. Oh ya, ini mungkin ada yang bingung. Di sini ada jalur inklusi sama jalur umum ya. Jadi kalau kita lihat di bukti penerimaan di sini ada zonasi umum ya. Yang inklusi ini untuk khusus SLB atau sekolah luar biasa. Ya, ingat ya. Yang SMA inklusi ini untuk sekolah luar biasa.
Ya, jadi yang ini ada yang umum, ada yang inklusi atau SLB. Ini yang bersangkutan pilihan pertama SMA Negeri 1 Grogol, pilihan keduanya tidak memilih, pilihan ketiganya juga tidak memilih. Nah, ini yonanya dari tempat rumah ke sekolah itu sekitar ini ya, 2549 meter. Ya, ingat ini adalah bukti pendaftaran, bukan bukti penerimaan. Itu silahkan dibedakan. Pak, nanti bagaimana ketika saya di HP kok sering gagal? Saya di HP sering gagal ya. Ini kita kasih tipsnya. Tips download ya, tips download bukti penerimaan, bukti pendaftaran gagal. Nah, ini ya yang pertama, satu, jika buka Google Chrome. Nah, ya, jika ya, dia yang langsung aja lah, tips download bukti pendaftaran yang selalu gagal ya. Yang pertama, download aplikasi Firefox atau Mozilla Firefox ya, di App Store. Di App Store ada, atau mungkin yang lebih terkenal di Play Store atau di App Store. App Store ini ya. Ini yang kedua, ini tipsnya. Jadi yang tips download bukti pendaftaran yang selalu gagal, download aplikasi Firefox di Play Store ya. Ini nanti aplikasi Firefox bisa di HP ya, di HP atau bisa di laptop. HP atau laptop. Nah, silahkan di-download di Play Store atau silahkan di-download di Play Store atau di App Store. Yang kedua, buka situs ppdbjatim.net. ppdbjatim.net. Yang kedua, silahkan pilih kabupaten atau kota sesuai dengan alamat KK atau SKD. Ingat ya, SKD adalah surat keterangan domisili. Yang 4, nanti kalau sudah masuk, klik unduh bukti. Yang 5, masukkan nomor PIN dan TTL. Ya, selanjutnya nanti di sana akan muncul, akan ada menu cetak. Ya, cetak, klik tombol itu. Ya. Nah, perhatikan, ini yang tips download bukti pendaftaran gagal. Ini biasanya di HP. Ini tipsnya. Jadi yang pertama, download aplikasi Firefox. Ini bisa menggunakan HP atau bisa menggunakan laptop. Kalau menggunakan laptop, kemungkinan besar sudah banyak yang bisa ya. Yang kedua, silahkan di download atau diunduh. Silahkan diunduh di Play Store atau App Store. Yang kedua, kalau sudah diinstal ya, jadi sudah diinstal, ini buka aplikasinya dan buka situs ini ya. Kalau sudah diinstal, buka aplikasinya dan buka situs ppdbjatim.net. Silahkan pilih kabupaten dan kota sesuai dengan alamat KK atau SKD. Yang selanjutnya klik unduh bukti ya. Jadi selanjutnya klik unduh bukti sini. Nah, kalau sudah klik unduh bukti, nanti selanjutnya dilanjutkan dengan memasukkan nomor PIN dan TTL. Setelah itu akan muncul menu cetak, klik tombol itu, sehingga nanti akan muncul bukti penerimaan seperti ini. Nah, bukti penerimaan ini sudah dalam bentuk PDF ya, PDF. Jadi kalau di laptop atau di HP sama, jadi menggunakan aplikasi Firefox ini. Nah, ini ya, ini namanya Firefox. Nanti kalau sudah dibuka, masuk saja di ppdbjatim.net ya. Ini bisa digunakan bagi pengguna HP atau pengguna laptop. Jika Anda mendownloadnya gagal ya, jadi gagal download. Ini pilih kabupaten atau kotanya dulu. Ya, kita pilih kabupaten dan kotanya. Setelah itu klik unduh bukti. Setelah klik unduh bukti, ya, setelah klik unduh bukti, sebentar, masih menunggu, masih loading. Ini ya, masukkan PIN-nya dan masukkan TTL-nya. Ya, masukkan PIN dan masukkan TTL-nya. Ini masukkan PIN, masukkan TTL. Centang saya bukan robot. Setelah itu klik login. Ini di down save aja. Nanti sama, tampilannya sama dengan yang ada di
Google Chrome. Jadi tampilannya sama dengan di Google Chrome. Tapi kalau yang di HP, kalau sering gagal, silahkan menggunakan aplikasi yang namanya Mozilla Firefox atau sebut aja Firefox. Ini kalau sudah seperti ini, klik aja cetak. Nah, ini nanti akan muncul downloadannya seperti ini, ya. Jadi nanti sama, ini nanti tampilnya sama dengan yang di HP. Yang di HP nanti di layar, ketika layarnya digeser, maka ini akan muncul seperti ini. Dia download, filenya akan mendownload, ya. Ini bisa langsung diklik atau mungkin bisa dibuka dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi ada bukti pendaftaran bisa dibuka. Nah, nanti hasilnya sama seperti ini, ya. Ini bagi yang masih mendownload gagal menggunakan HP, silahkan menggunakan cara yang sudah saya sebutkan seperti ini, ya. Oke teman-teman, cukup sekian saja. Semoga bisa membantu bagi teman-teman yang masih kebingungan dalam mencetak bukti pendaftaran, utamanya di PPDB tahun 2020 jenjang SMA SMK. Pada saat ini sudah memasuki tahap 2 atau jalur zonasi yang diperuntukkan atau khusus untuk jalur SMA, ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.